ibadah puasa dan bisa hadir setiap sore di majelis taklim pengajian pondok Ramadan di Masjid Besar Kabupaten Jannah. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kehadiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Yang ketiga, mewakili takmir Masjid Besar Kabupaten Jannah mensatukan ribuan terima kasih atas berkenan hadir Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Ghazali Isam mengisi pengajian pondok Ramadan di Masjid Besar Raudatul Jannah. Untuk menyingkat waktu, marilah acara ini buka dengan pembacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang nanti disampaikan oleh beliau bukan cuma hanya didengarkan, mudah-mudahan bisa diamalkan dan dijadikan ilmu yang bermanfaat kepada kita sekalian. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terima kasih jamaah pengajian Pondok Ramadan beserta pendengar radio SBI. Pada sore hari ini akan mengkupas tuntas dan jelas tentang konsep kesederhanaan dalam Islam yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Ghazali Isam dari Pondok Pesantren Lubul Labib Kedung Sari. Kepada beliau dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima uliq wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Wa ba'd. Hadratal ulama'il kurama, setujunya para kiai, para alim, para asatid, para tokoh masyarakat sebadan kaula hormatin ben sanget badan kaula munjaki. Seterhormat Bapak Muspika, sebadan kaula hormatin ben badan kaula cintain segenap pengurus takmir Masjid Raudhatul Jannah, sedayana mustami'in mustami'at, pendengar radio sebadan kaula hormatin ben badan kaula cintain. Sebelum mengiring sami-sami ngaturake syukur alhamdulillah, sholawat dan salam muga-muga tetap kaatur dek ka Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Para rabu, para pemirsa sebadan kaula hormatin ben badan kaula cintain, badan kaula sareng para panjenengan sedaya esungken ekasokan di Gusti Allah akin pangkin amun temun bedeneng neng eka into panggunan bedeneng majlis taklim Masjid Besar Raudhatul Jannah. Aduh ada ngersana Gusti Allah malam muka kin pangkin dan kau para panjenengan sedaja esore mangken
mun temun dan kaula sareng para panjenengan sedaya ning esore mangken eta tiyakina mun temun eta tiyakina kin pangkin sesami-sami ngaule dona ajunan Gusti Allah ngaule syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya mujibas sailin. Para rabu, para pemirsa sebeten kaula muljaaki makin gula beri tema konsep kesederhanaan dalam Islam. Para rabu, para pemirsa sebeten kaula muljaaki kita konsep kesederhanaan dalam Islam. Sederhana nika merupakan kelakuan sepaling utama dalam saben-saben perkara. Bukan hanya satu perkara, tapi setiap perkara yang paling diutamakan dalam Islam adalah sederhana. Sederhana nikah di tengah-tengah, tidak terlalu mewah. Nikah kalau kemewahan, ya tidak terlalu kiri. Kalau kendaraan kisah juga tidak terlalu mewah, tidak terlalu jelek. Itu sederhana. Dunia pun tidak terlalu kaya dan tidak terlalu miskin. Lenika menjadi keutamaan dalam setiap perkara adalah sederhana. Rasulullah jangan debu Gusti Kanjeng Nabi ka ento afdalul umur au satuha, paling utama na pan berempan perkara dia sedeng tengah afdalul umur awsatuha. Jadi tidak terlalu bagus, cuma tidak terlalu jelek. Yang di tengah-tengah yang paling baik. Sekabina perkara dinring lake sengak tengah. Etembong lomari, etembong jongka, etembong motor. Orang ngakabin bah tak nyampi saya nggak tengahan gini ditolak karena gini ka afdalul umurnya gini. paling utamanya perkaranya. Para hadirin pemirsa sebeten kaula muljaki dan kaula sareng para panjenengan saja mau melakukan konsep untuk menjadi kesederhanaan dalam Islam sehingga mencapai terhadap perkara yang paling utama di dalam setiap perkara. Ini kasih paling penting. Karena gula harus bisampian mengonsep ngelakona kelakuan apa kok setia dek sekira akan lakuan ria sebut kelakuan saya paling utama seanya mah sederhana. Di dalam pola mengatur keluarga membuat sederhana. Bahkan kata berlebihan nikah cek tak ekokain. Kata berlebihan ala kulli wa fi kullihan nikah tak ekokanin pengira. Allah adabu wa la ta'tadu fa innallaha la yuhibbul mu'tadin. Jangan sampai melampaui batas kalian karena Allah tidak suka terhadap orang-orang yang melampaui batas. Allah adabu dengan adabu lain wa la tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Jangan berlebih-lebihan karena Allah tidak suka terhadap orang-orang yang berlebih-lebihan.
Makin kesederhanaan ini gak di tengah-tengah. Kiri ini kan dikhawatirkan. Kiri tandi miskin terlalu nikah sangat dikhawatirkan. Saking dari khawatir Gusti Kanjeng Nabi ini sempat ada bukadal fakru kufr. Cek semaan fakir ke kafir. Bahwa orang fakir ini kemaknaan butuh. Fakir ini kemaknaan butuh. Orang mula bicara dengan kebutuhan mula tak nemu berarti murde jelau seekakan nama ke kedenga tetanggen gemet semak kagak lakona orang kafir menghalalkan segala macam cara. Kebutuhan mun raja mula tak nemu beng-bengan berarti murde jelau make anan tretan ne gemet. Okay. Makanya kesederhanaan ini ke Gusti Allah, bi Gusti Kanjeng Nabi disebut afdalul umur di tengah-tengah. Di tengah-tengah. Ini kan yang paling utama. Kiri sangat mengkhawatirkan untuk menjadi kafir, sementara berlebihan tidak disukai Allah karena berlebihan nikah akan mendatangkan kesombongan. Kesombongan. Bagus dalam oca, bagus dalam tengka, bagus dalam keadaan faktor ekonomi. Masalah debu nikah ada buaki umur beberapa perkara. Beberapa perkara. Jadi sabun-sabun perkara nikah yang paling utama itu adalah kesederhanaan. Kesederhanaan. Makanya Gusti Kanjeng Nabi mun ngabes pangkat Gusti Kanjeng Nabi ini tak nanggung. Segenap pangkat diraih oleh beliau. Segenap pangkat ini diraih oleh beliau. Pangkatnya apa sih sobat? Gusti Kanjeng Nabi ini sampai menjadi Habibullah, kekasihna ajunan Gusti Allah. Gusti Kanjeng Nabi menjadi Sayyidul Anbiya, Gustena para nabi. Gusti Kanjeng Nabi ini menjadi Sayyidul Kaunain, Gustena orang alam dunia bi alam akhirat. Pas ketorotan bi pangeran. Kok jak kayak saking Gusti Kanjeng Nabi minta gunung Uhud nika dadi mas, dadi mas. Cuma Nabi tidak melakukan permohonan yang berlebihan terhadap Allah untuk memberikan kesederhanaan terhadap umatnya. Gusti Kanjeng Nabi hidupnya sederhana. Hidupnya sederhana. Gusti Kanjeng Nabi ini dalam menerapkan akhlakul karimah untuk menjadi tontonan segenap umatnya adalah membuat kehidupan yang sederhana. Pola deer Gusti Kanjeng Nabi, Gusti Kanjeng Nabi ini kemun asemu tak pada bi umat datan Pak. Munasemu. Gusti Kanjeng Nabi ini kemun asemu mun tepak maghrib kento. Gusti Kanjeng Nabi ini ada erang napa? Korma teloan. Seteguk air segelas. Salat Gusti Kanjeng. Dan setiap beliau makan dan minum nikah tidak pernah berlebihan. Beliau makan dan minum tidak pernah berlebihan. Dan nikah akhlak ka Gusti Kanjeng Nabi. Saika Gusti Kanjeng Nabi itu senantiasa mencicipi makanan dan meresapi minuman itu dengan nikmat. Karena nyaman bening itu nyani kata empat. Nyaman itu nyani ka bedempak. Selain kini nyaman king tak te nyaman tem. Tak pati nyaman. Senyaman ka bedempak.
Sayyidina Abu Bakar ada lazzatud dunya arba'atun, nyaman dunya re bedempa. Terus tong lu ngakan. Saya nomor 2 asyurbu nginum. Saya nomor 3 an-naumu tedu. Saya nomor 4 al-jima'u jima. Nyaman pampak. Cuma nyaman ni kabeda kenang-kenang. Kudu sederhana. Harus dikonsep sederhana. Ya bulan nyaman paeman ke nyaman, tak nyaman kan. Nyaman paeman ke nyaman, tak nyaman. Tak nyaman. Ngakan ni kan nyaman, ni bila mun tepak lapar. Bo, bagi nemu ko ajam, nemu ko duk-duk mun tepak lapar. Nyaman. Mangkan pangeran ada buku lu washrabu wala tusrifu. Ngakan nginum jak berlebihan. Lah debu dari pangeran kesederhanaan ni kayak praktek kaki langsung di Gusti Kanjeng Nabi. Gusti Kanjeng Nabi mun asemu mun adeer sebelum kenyang ambu. Dadi make ado orogon petong kali saare nyaman menolo Pak. Jaring pucit tak tahu kenyang. Mun ngakan sekalian aji mumpung bulan nyaman yang terngalakkan Pak Pereng Pak. Sebu mun bulan pataberin boleh sate. Ya sate mun ngakan apa ni? Puh njo tak kebuah. Tak kebuah. Mun terus sakit sini kan melanggar tatanan Al-Qur'an. Melanggar tatanan kesederhanaan yang diatur oleh Al-Qur'an. Jadi penyakit Pak. Tin yang terngakan kini terus. Karena orang yang banyak ngakan ni bakal banyak tedung. Mun lah banyak tedung bakal banyak buta lembuna. Mun lah banyak buta lembuna karya-karya masuk akal kuburna. Okey. Sederhana. Nginum harus sederhana. Bila nginum mun saya mun tepaan pelka. Mun tepaan pelka. Nyaman mun tepaan pelka. Mangken bulan pasang. Malah kono nang tengah sabe barak maghrib datang. Pak ketepaan sebini dari pasar nyuanyar. Ngibe es dubuntu. Sesetong es cincau, tong na es oyen. Puh mak rapak bende abang bi maghrib kok cek belkan sara. Go nyaman nginum ngene Pak. Nyaman nginum. Para Rabu, para pemirsa sebeten kaula muljaki pon. Nika kesederhanaan dalam pola makan dan minum. Yang kedua, kiburu ngakan, nomor 2 nginum. Nginum bila saya nyaman mun tepaan berkah. Tedung saya nyaman nika. Bone tedung melolo Pak. Mun tepaan ketondu. Mun tepaan ketondu nyaman, make kenengan saya tak nyaman mun tepaan ketondu. Nyaman Pak. Nyander pon nang tengah sabo tepaan payah. Nyander kakan gedeng. Ide nyaman. Nah, apa boleh nang masjid make bening kenengan tedung mun tepaan ketondu ni. Ngaji ngak mangken ka. Ngede. Ngede. Kamu kawan jangan. Cengkak kan bening keneng na tedung Pak. Cengkak kawan jangan. Cuma mun tepaan ko to duni mat sari. Nanga ngasar tadi. Mahalul qiyam jaga. Jaga lah mahalul qiyam. Puh payah sara kok. Bone kun payah benjak sampai angangai. Dadi mun tepaan ketondu. Mun tak tepaan ketondu israf berlebihan. Melampaui batas tak sah. Mangken bulan pasal aku tak ada. Dokila tedung merono sok kudusokan mulai digulaku. Benar-benar sekone jaga mandi akhiraan Pak. Akhiraan kok. Jangan tedung melolo. Dibudin latihan tedung melolo mate, tedung terus Mas. Ada Rabu barang biasa sebetan kaula muljaki. Terus nomor 4 caan jabuna Sayyidina Abu Bakar al-jima. Jima ni kan nyaman. Nyaman. Cuma tak kening man kenyaman.
Tak kening man kenyaman. Jadi pola nyaman pahiku gengku melolo sehari 3 kali, semalam 3 kali, 6 kali. Melampaui batas kenika. Nyunguk faktor usia kenika akan mengatur kesederhanaan kenika. Jak bustro pusaki je. Sepeda Andre yang memuni bustro pusaki sekejap loklak wak. Nama boleh orang. Orang bulan jima kena nyaman pasana ni kaman nyaman. Umur 35 tak kena ngangkui pun. Apa? Bustro pusaki ruah. Petok lah. Jima ni kan nyaman jai pun Islam. Bila mun tepak entero pak. Tepak entero. Tak cerita aku dah mun tepak entero. Apa boleh mari aja mau telur apa nyak telur kalkun. Tak cerita. Para rabu para pemirsa sebetan kaula mun jaki. Lah mungkin ni karena apa Islam kok mengajarkan kesederhanaan di dalam agamanya, di dalam Islam. Bahkan Islam nikah dengan memunculkan kata kesederhanaan nikah memberikan keutamaan atas setiap perkara, mengalahkan setiap perkara. Karena satu, dengan sederhana nikah dengan sederhana nikah akan membentuk kekayaan dari seseorang dan keturunan seseorang. Kula ingat dia salah setong cerita na kanca ni kagula melarat sampai soki membentuk dalam pola hidupnya ni sederhana. Mayu dek engkau bibe ndria pas sederhana hidup makin ala bede ia pancet tenda ia mun sekedar terbai mayu tekan demi nak foto dek bahasa nikah beda bahasa Al-Quran lau taroku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu alaihim takut meninggalkan nak foto nikah dalam keadaan dhaif dhi'afan lemah iya engkau bibe nyaman ngakon sepurung teka cuma nak foto semarin kok biba ni pemenara tata. Jadi penjagaan atas iyal keluarga membentuk kesederhanaan dalam pola hidup ni. Dalam pola hidup. Pasal nomor 2 kesederhanaan ni ittiba norok dek napa seelam paaki sareng Gusti Kanjeng Nabi. Karena Gusti Kanjeng Nabi ini orangnya sangat sederhana beliau. Beliau ini orang yang sangat sederhana. Sampai beliau ke itu ketika beliau ini wafatah. Ketika beliau ini tinggal umur. Beliau ini apa ke Sayyidina Ali. Apasan ka Fadl bin Abbas apasan ka saya orang ketelo kula kelopan kot pesan Gusti Kanjeng Nabi usikum bitaqwallah engko apasan agaban pancet tentako ka pengiran ya jadi maren kok mate benam gua bajeng pancet ten aja kot qaruba firaqi minkum engkau cek parak ndah apa saa dari ben engkau mon mate engkau pendem kena bentang angku dia ya ini kan pesan Gusti Kanjeng Nabi mon ben karep engkau pendem bungkus kelaban kain pote sesebangsa Yaman mun ben karep engkau pendem kena bentang kelampi nikah kan kesederhanaan beliau beliau ni raja pak
Raja. Aku nak aki Baitul Mal pemerintah ya. Nyuruh beli kain 20 bendel, gak bisa Pak. Cuma entah. Bahkan saya saking saya cek dari tawadhu dari Rasulullah akhlak kan ya Pak. Seorang raja, seorang sayyidul anbiya, seorang sayyidul mursalin. Gusti Kanjeng Nabi nika are kala umur rapun kare selekor are. Gusti Kanjeng Nabi nika pun masyghulun bi nafsihi, disibukkan oleh dirinya pun. Gusti Kanjeng Nabi pun tak bisa jaga tibi. Gusti Kanjeng Nabi pun ampui pajaga. Nika yang sangat menonjol dari akhlak beliau di akhir umurnya. Gusti Kanjeng Nabi ini kan targa Masjid Nabawi, masjid besar Nabawi. Mun kula lebih sampian kan mangken badan ng masjid besar Raudhatul Jannah. Mun Gusti Kanjeng Nabi masjid besar Nabawi. Gusti Kanjeng Nabi ini kan wasalla rakaataini khafifatain. Beliau salat 2 rakaat yang ringan ma'anas ngimamin manusia. Pas Gusti Kanjeng Nabi ini kan mare apa jeng Mas atau leh ke budi manceng Gusti Kanjeng Nabi tatkala manceng Gusti Kanjeng Nabi wa khataba khutbatan balighatan. Gusti Kanjeng Nabi pas pidato ketika kenika Gusti Kanjeng Nabi pun sakit sarah umur Gusti Kanjeng Nabi ibito orang selekor are ketika kenika marena ayat toron yastaftunak qulillahu yuftikum fil kalala. Orang-orang meminta fatwa kepadamu Muhammad, orang-orang minta fatwa kepada Muhammad. Allah si abri fatwa waktu kelelahan. Pidatun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad ketika nikah marena toron ayat wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Gusti Kanjeng Nabi kayak itu ada bu. Ya ma'asyiral muslimin. Nikah yang menunjukkan kesederhanaan beliau sebagai seorang raja, sebagai seorang sayyidul anbiya. Wahai kumpulnya orang-orang yang Islam, kuntu lakum nabiyan, aku nabimu. Wa nasihan, aku yang tukang memberikan peringatan kepadamu. Wa da'iyan ilallah, dan saya yang tukang mengajak kamu kepada Allah. Man kanat ilallahi man kanat indi mazlamatun fal takum. Barang siapa yang pernah teraniaya olehku, mangkanat indi madlamatun, barang siapa yang pernah teraniaya olehku, falyakum, maka berdirilah, faktasi hadza yaum qablal qisas yaum, ya balas aku sekarang juga sebelum aku balas di hari kiamat. Ini kan menunjukkan sederhana. Beliau memfungsikan dirinya sebagai manusia. Mun kok tahu tapak di salah gabe entolong salan be jiria beles kangko setia dia. Sebelum engkau beles di hari kiamat. Mun gula bimbian cek tuku tu dati sayyidul anbiya Pak. Mun gula bimbian cek tuku tu dati raja Arab Pak. Engki dati Pak RT ngojak siapa en. Masa engke malesa kangko. Rasulullah menawarkan diri. Sopung senyaut sahabat pada waktu kenikah karena Rasulullah dalam keadaan sakit sarah. Sahabat nangis pada waktu itu. Di Masjid Nabawi banjir tangis. Gusti Kanjeng Nabi waqala saniyan wa sadisan, sampai ngucak Gusti Kanjeng Nabi yang kedua dan yang ketiga.
Tolong siapa saya tahu tapak ekania jadi sengkok benes ya kok sebelum benes ya kiamat. Akhirnya beda salah satu sahabatnya mana Akasyah bin Muhsin. Ini kan ngacu. Kula Gusti. Oh, bagus warna kasah. Ayo, kada. Dari majaretan ni. Ya Gusti Kanjeng Nabi tak ngucap nek engko nyembuhin nek dia kana. Dari majaretan ni ben mak ngacung sekanto Gusti. Kula nolongin perang sambian, perang Badar abela ke mana ajunan Gusti Allah. Jadi Gusti Kanjeng Nabi mat berunti balas ni ka boni congo. Bu, njong kok congo boni. Murni kesederhanaan dari dalam hatinya. Kula nolongin perang Badar panjenengan, abela ke mana ajunan Gusti Allah. Onta kula arampak bi ontana panjenengan. Panjenengan nukul ontana panjenengan, napa panjenengan nika pancen sengaja nukul ontana panjenengan keng tepak ka kula. Napa panjenengan yang sengaja nukul kula tak oning. Yang pinukul bisa panjenengan bekto perang Badar kayak itu palaan sapi. Mun palaan sapi kan pancen kening ke pecot ki. Saya tak kening kan. Saya tak kening kan. Saya kabeng sangak kula pimpian ni tak kening. Kebe pecot mun di palaan sapi pas jemur bunga tak ngacak. Mun di gula bini nembian ni jemur. Lelot. Akhirnya Gusti Kanjeng Nabi kayak itu ada Bilal kalak balan sapi nenge kamar Fatimah singkat nih cerita kalak dah Eki Bilal sampai ngalah balan sapi nih kapak etakku cedaka sampai nangis Bilal mak cek teko nak saja semada satu kolan ke Gusti Kanjeng Nabi. Akhirnya datang Bilal palan sapi ni kai bagi ke Gusti Kanjeng Nabi pas bagi ka Akasyah bin Muhsin. Pas Akasyah bin Muhsin ki ngucap. Fokus deh. Dan kula bekto itu panjenengan bekto longin perang Badar panjenengan gak sadar kula dalam kebedaan tak kelamian Gusti saya tol panjenengan. Iya. Bukan. Bukan. Dan ini dalam tema Gusti Kanjeng Nabi ini insanun wahya manusia keng cuma ibri wahyu bi Gusti Allah. Ana basyarun mislukum. Basyarun mislukum. Akhirnya buka bi Gusti Kanjeng Nabi. Gusti Kanjeng Nabi hari kala muka kelampiun setuju sahabat nangis Sayyidina Umar bi Sayyidina Abu Bakar maju kan. Akasyah jangan Sayyidina Umar bi Sayyidina Abu Bakar ini bukan lumrahnya untuk membalas beliau dalam keadaan sakit pas etokola. Cuma karena nikah sudah perjalanan yang harus dijalani untuk memberikan pelajaran, untuk memberikan tontonan terhadap sahabat dan umatnya bahwa seperti ini caranya menjalani hidup yang sebenarnya. Sayyidina Abu Bakar ketika ninggalin potena betul Gusti Kanjeng Nabi Sayyidina Abu Bakar bi Sayyidina Umar ni kata gela. Akasyah macik mapan naten beun madesa ka Gusti Kanjeng Nabi. Perja Gusti Kanjeng Nabi engko benes lah ni. Tokolah sakanya ngabeun satu buga beun. Tai beki. Boh. Pon Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Umar Allah oneng ka maksudna sampean. Cuma ni ka urusan kula.
sampai Sayyidina Ali, sampai Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan, ana sabda Rasulillah. Engkau kompo ya Gusti Kanjeng Nabi, bencak males ka Gusti Kanjeng Nabi, males kan kau. Akhirnya tempon depan-depan akasa bi Gusti Kanjeng Nabi, pecot tai buang bi akasa, pas nyampun lu ka Gusti Kanjeng Nabi. Tak ndik niat kula males tebusna panjenengan ka ento bapak bi ibu dan kula Gusti. Tebusna panjenengan ka ento bapak bi ibu dan kula. Sobung niatan ati dan kula males tokolan dek panjenengan. Keng kula teronal pe aki kolek kula ka sambi ka kolen panjenengan Gusti. Neng iya akhir umur panjenengan. Akhirnya Gusti Kanjeng biadabu hadza min ahlil jannah. Akasaria contoh orang se ahli swarga. Karena nyedingaki kolen dek ka kolen Gusti Kanjeng Nabi pas harramahullahu 'alan nir. Dan ini contoh sangat kesederhanaan beliau. Andai kata beliau berlebihan tak sekainto ten. Bojok engkau raja madati itu kolabe. Kan nggak nekat. Sayyidina Abu Bakar bi Sayyidina Umar bah korja Gusti Kanjeng Nabi beles. Engkau beles. Mun ban sampai nokol Gusti Kanjeng Nabi engkau tak mapan ka beentang ate je. Tak mapan je, palang. Para hadirin, para pemirsa sebeton kaula hormaten. Nika kurang 14 menit. Hah? Ada tanya jawab. Menabi Meri belum selesai, monggo diteruskan. Oke. Para jemaah, para pemirsa sebetul kaula hormaten, betul kaula cintain. Atuh ada resna Gusti Allah mantir papanggian dan kaula sareng para panjenengan sedaja neng sore mangken kento dalam keadaan sehat walafiat. Eta tiyakine papanggian sampai bulan Ramadan sebenarnya bakal datang ki dalam keadaan sehat walafiat, sami-sami ngaule ridha sareng dari ajunan Gusti Allah, saule sami-sami ngaule syafaat dari Rasulullah, amal ibadah seiterima selama bulan Ramadan, ngajina ibadana pejeng ben lain sebagainya. Amin amin ya mujib sailin polah nikah tor atur sebisa ya tor akibatan kaula hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa waffaqana ila tariqihil mustaqim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki selanjutnya tanya jawab. Saya mohon satu orang saja ya. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yai, ini ada peristiwa yaitu malam hari suami istri hubungan badan, kemudian tidur. Setelah bangun imsak kurang 10 menit. Apa mandi dulu, apa sahur dulu? Kalau mandi dulu, sahur tak melo. Tetapi kalau saya ulang lagi, suami istri malam berhubungan badan, kemudian tidur. Bangunnya imsak kurang 10 menit. Kalau mandi tak melo sahur. Kalau sahur dalam keadaan junub. Mohon penjelasan. Saya jelaskan, sahur itu tidak harus ngabik dubere. Kan ki Bang Amin. Sahur itu tidak harus ngabik dubere. Sahur aing bisa sampai adus itu. Cuma karo kudang 10 menit nututi sih. Nututi. Mun tak nututi cabur ke jeding ha. Niat nang ngedel jedin apa itu Gusna. Mari dak iya ke sarongan sahur. Islam itu mudah kok. Imsak pun kalau memang tidak disengaja
nerusakan sahur itu boleh sih. Imsak. Kalau memang tidak disengaja. Mana lupa di siang hari itu. Mari ngakan ngoleh ngabik sebereng. Apung ku apa salah. Mak ngabik sebereng. Nerusaki pasah itu wajib siang boleh. Tidak batal pasanya. Kon karena lupa. Mun pamaropa. Ntar ke baru nginum kopi ngakiangan nasi sebereng tanya ki beban tak pasah. Aduh kalau pai. Pamanopanya. Tidak boleh. Mungkin ada yang bertanya lagi, masih kurang 10 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan tema kantor Kiai, di dalam kebutuhan masyarakat nikah ada 3. Muncak Noreng Barat nikah beda lower class, ada middle class, ada upper class. Beda kebutuhan kelas bawah, menengah, dan atas adalah. Nikah memang tadi dijelaskan nikah semua aspek harus kita sederhana. Tetapi sisi lain dan gaule dalam sebuah keterangan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa gitu lah. Nikah mungkin perlu kita dikecualikan barangkali kan Kiai gitu lah. Atau mungkin penyaji nanti bisa memberikan satu sisi terkait dengan apakah ada batasan-batasan selain daripada semua aspek seperti itu. Ada pengecualian seperti itu gitu lah. Terkait dengan keterangan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Artinya berlomba-lomba dalam kebaikan itu tentu mungkin bukan target kesederhanaan tapi adalah yang teratas. Mohon penjelasannya Kiai. Terima kasih. Terima kasih. Sesungguhnya dalam mengatur pola kesederhanaan di lain bidang, nikah yang bisa memantau sederhana dan tidaknya itu adalah dirinya sendiri. Baik kehidupan yang bawah, menengah, dan atas. Karena dulu pernah terjadi masa Imam Romli sama Imam Ghazali. Imam Ghazali ini kan orangnya tandi. Imam Romli ini kok orangnya soki. Tantona yang tandi pola kesederhanaannya itu beda dengan pola kesederhanaan orang kaya. Tung orang kaya gunika kelampina makanya pun sederhana jangan kelas atas, sederhana di kelas atas, setan di kelas bawah. Akhirnya ketepaan rajina Imam Ghazali, rajina Imam Romli ini kan mandi di sebuah danau. Pas Ibnu Hajar, bukan Imam Ghazali, Ibnu Hajar. Ibnu Hajar ini kadang tandi. Imam Romli ini orang soki. Terlimpas ucapan dari istri Imam Romli ini kata bedi bi beto ya sokian beto ya. Romli ini bedi. Hajar ini beto. Bedi bi beto ya sokian beto. Lah istri Siti Hajar ini perasaan. Artinya ingin minta lebih dari Siti Hajar. Engkau todus kok. Enyek kenyek binina Imam Romli. Abolah cak mundian binina Imam Romli jadi lah mari haji, mari umrah. Engkau kita apa-apa. Todus kok daripada di imam. Akhirnya ya dah iya saya cukup ke angku kok bibende kesederhanaan ngak dia saya cukup ke angku iben. Enggak kok minta lebih. Dorma sekarang kok ngak bini na Imam Romli. Dorma seraba ngak bini na Imam Romli. Oh iyalah. Kayak beda syarat tadi. Bak mun melebihi soki Nabi Imam Romli.
karena latakeran dari pangeran dia dari iya kan kok biben minta lebih ben mun ibri lebih kayak kok mari jadi ya benilakin be apa sah gitu akhirnya Siti Hajar enggak ntar ke somo pas nyendo air saya kau lain ke beni air emas satembo ya adik ben mun minta lebih karena emas satembo jere engkau tina mun tina mun benta tina engkau emas satembo jere bagi sahabat boleh ke somo akhirnya milih Siti Hajar benih milih emas tapi rajin Siti Hajar mun mungkin bas pada pak barangkali nikah yang bisa kuda jawabkan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ulika wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana shaqiyyan wa la mahruma. Rabbana atina ma ataita ibadakas salihin. Rabbana atina ma ataita ibadakas salihin. Rabbana atina ma ataita ibadakas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Demikian pengajian Pondok Ramadan yang telah disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Husain Isam, dan perlu diketahui besok sore pengajian Pondok Ramadan akan diisi oleh Habib Hadar bin Ja'far Al-Muhdar. Dari saya selaku pembawa acara, manakala ada kekurangan mohon maaf, karena kesempurnaan cuma milik Allah, kekurangan milik kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.